Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, pagi ini insyaallah Abi akan menerangkan kepada kalian pelajaran bab kedua, Quran dan hadis ya. Tema yang akan kita bicarakan hari ini adalah keikhlasan dalam beribadah. Pekan lalu, sambil kalian garis bawahi bahwa kita untuk mapel Quran hadis ini rekamannya gantian ya. Misal pekan lalu yang ikut Google Meet itu ada kelas 10 MIPA 2, yang 10 IPS 1, kalian menyimak lewat video ya. Untuk pekan ini gantian ya, giliran kalian yang ikut Google Meet, sedangkan kelas 10 MIPA 2 yang menyimak video. Berarti pekan depan gilir lagi ya, seperti itu dan seterusnya. Agar kalian tidak meet terus gitu ya. Jadi ganti-ganti. Baik, di pelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang tugas dan tujuan atau kedudukan manusia menurut Islam, kan? Bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah punya tujuan, ya, punya tugas penciptaan, yaitu dalam Quran surat Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Jadi tujuan hidup kita itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini perlu kita garis bawahi? Karena pembahasan yang akan kita perbincangkan hari ini ada kaitannya dengan itu. Ya, ada kaitannya dengan tugas dan tujuan penciptaan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita masuk ke materi ya, akan kita buka dengan sebuah kisah, yaitu tentang 3 orang soleh ya, yang diseret ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi anak-anakku, kalau kita ditanya ya, misal siapa orang yang akan pertama kali dimasukkan ke dalam neraka, mungkin pikiran kita adalah orang yang berbuat jahat, mungkin pencuri, atau orang yang berzina, atau orang yang ya berbuat dosa lah gitu. Tapi ternyata tidak, anakku. Yang pertama kali diseret ke dalam neraka itu malah bukan pencuri, bukan pezina, bukan orang yang mabuk, bukan. Tapi disebutkan dalam hadis, orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka itu adalah ada 3 orang soleh. Ya, ada 3 orang soleh. Yang pertama adalah seorang mujahid. Ya. Apa itu mujahid? Mujahid itu orang yang berjihad, orang yang berperang. Ya, orang yang berperang untuk membela agama. Kemudian yang kedua adalah orang yang berilmu, ulama. Ya. Dan yang ketiga adalah orang ahli sedekah. Ya, orang ahli sedekah. 3 orang ini yang pertama kali diseret ke dalam neraka. Nah, ini pertanyaannya. Bagaimana mungkin orang yang berbuat baik malah diseret ke dalam neraka? Dikisahkan bahwa 3 orang ini, ya, ada mujahid. Ya, yang pertama mujahid. Mujahid dipanggil oleh Allah SWT. Kemudian dimintai pertanggungan tentang amal perbuatannya. Apa yang sudah kamu perbuat selama kamu hidup di dunia? Jawab sang mujahid, ya Allah, saya sudah menggunakan jiwa saya sudah menggunakan harta saya untuk berjihad fisabilillah, untuk berang membela agamamu. Ya. Tapi Allah itu nggak bisa dibohongi ya, karena Allah tahu isi hati seseorang. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mujahid tadi, kamu berdusta.
tidak seperti itu. Ya. Kamu berjihad, kamu berperang, itu bukan untuk membela agamaku, tapi kamu berperang agar kamu disebut oleh orang sebagai seorang kesatria, seorang pahlawan, orang yang pemberani. Ya. Jadi bukan karena mengharapkan ridho Allah, bukan karena membela agama Allah, melainkan hanya agar mendapatkan titel dari orang, saya ini loh pemberani. Ya. Maka karena dia tidak karena mencari ridhonya Allah, akhirnya Allah memerintahkan kepada malaikat, seret orang ini masuk ke dalam neraka. Kemudian orang yang kedua, ulama dipanggil, seorang ulama dipanggil. Ditanya lagi oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya di dunia. Jawaban orang yang ahli ilmu ini, seorang ulama ini, dia menjawab, ya Allah, aku habiskan umurku untuk mencari ilmu, ya. Dan setelah mencari ilmu, aku ajarkan kepada manusia, ya, untuk mencari keridhoanmu, ya Allah. Ya. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui rahasia hatinya. Ya. Kata Allah, engkau berdusta. Ya. Engkau mencari ilmu dan mengajarkannya bukan untuk mencari ridhoku, melainkan engkau adalah ingin dipanggil sebagai ulama, ingin disebut oleh orang, dielukan sebagai ustadz, kiai, dan lain sebagainya. Ya. Maka Allah perintahkan kepada malaikat, seret orang ini ke dalam neraka. Orang yang ketiga dipanggil, ya, ahli sedekah. Ditanya lagi, dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang telah dilakukan selama hidup di dunia. Jawabannya adalah, ya Allah, aku gunakan harta yang engkau titipkan kepadaku untuk berinfak, untuk bersedekah, untuk membantu orang, ya, semata-mata mengharapkan keridhoanmu. Lagi-lagi dijawab oleh Allah yang maha mengetahui rahasia dalam hati, engkau berdusta. Engkau tidak bersedekah kecuali hanya ingin agar dipuji oleh orang, disebut-sebut sebagai seorang yang dermawan. Ya, akhirnya Allah memerintahkan lagi kepada malaikat, seret orang ini masuk ke dalam neraka. Jadi 3 orang ini secara kasat mata kalau kita melihat orang yang berperan untuk agama Allah, orang yang berilmu, orang yang ahli sedekah, ini adalah orang yang soleh. Dan pasti kita akan berpikir dia ke dalam surga. Tapi ternyata tidak semudah itu. Justru ketiga orang ini termasuk yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka. Karena apa? Karena dia melakukan amal-amal yang soleh, tapi niatnya bukan semata-mata untuk Allah, tapi malah mengharapkan pujian orang, pengen disebut pemberani, pengen disebut dermawan, pengen disebut orang yang berilmu. Jadi bukan mengharapkan pujian Allah, tapi mengharapkan pujian sesama manusia, pujian makhluk. Ya, nah di sini kita bisa mengambil kesimpulan anak-anakku bahwa hadis itu mengajarkan kepada kita tentang arti pentingnya ikhlas kepada Allah. Ya, amalan kebajikan kita lakukan, jihad, ya padahal itu amal yang sangat soleh, ya sedekah, menuntut ilmu dan mengajarkannya, itu semua akan menjadi sia-sia apabila tidak kita lakukan dengan ikhlas mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita termasuk orang yang pertama ke dalam neraka, billahi min dzalik. Ya, tapi bukan berarti kita terus, oh kalau gitu saya nggak mau beramal soleh, nggak gitu ya. Itu kesimpulannya keliru. Kesimpulannya adalah, oh kalau begitu saya harus beramal soleh dengan ikhlas. Itu kesimpulannya. Jangan salah kesimpulan ya. Nanti setelah ini malah ada yang salah kesimpulan. Kalau gitu saya nggak mau sedekah, ya enggak lah. Ya harus beramal soleh dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini kisah pengantarnya. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 21 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Artinya ya ayyuhan nas, wahai sekalian umat manusia. Ya. Yang merasa manusia lagi dipanggil oleh Allah ini, ya. Harus mendengarkan, harus memperhatikan apa perintah Allah. U'budu rabbakum, beribadah kalian, sembahlah oleh kalian. Siapa yang sembah? Rabbakum, Tuhan, ya, Tuhan kalian. Alladzi khalaqakum, yang Tuhan itu telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya. Jadi anak-anak, kemarin tugas kita atau tujuan kita diciptakan di dunia adalah untuk beribadah. Ya. Mungkin akan timbul pertanyaan, kalau gitu beribadah kepada siapa? Ya. Kalau orang Islam akan menjawab, ya beribadah kepada Allah. Ya. Tapi akan timbul pertanyaan, kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Jawabannya adalah karena Allah lah yang menciptakan kita. Ya, kita tidak bisa menciptakan diri kita sendiri. Ya, orang tua kita juga tidak menciptakan kita. Yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena Allah yang menciptakan kita, Allah lah yang berhak untuk kita sembah, kita ibadahi. Ya. Tapi kan kalau orang Muslim itu beribadah hanya kepada Allah. Mengapa beribadah hanya kepada Allah? Jawabannya adalah karena hanya Allah yang menciptakan kita. Ya. Allah tidak punya sekutu dalam menciptakan kita. Nggak ada kerjasama dengan siapapun untuk menciptakan kita. Maka kita beribadah ya hanya kepada Allah. Ya, jadi itu jawabannya. Maka di sini Allah mengaitkan perintah untuk beribadah dengan alasannya. Ya. Perintahnya adalah sembahlah Tuhanmu, yaitu Allah. Alasannya apa? Karena Dia yang menciptakan kamu. Ya. Maka kita harus bersyukur kepada Allah sudah diciptakan, sudah bisa merasakan hiruk pikuk dunia dengan segala kenikmatannya. Ya. Sudah bisa merasakan ya segala macam kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Ya. Maka rasa syukurnya apa? Beribadahlah hanya kepada Allah. Selain Allah tidak layak untuk disembah. Kenapa? Karena selain Allah tidak pernah mencipta. Sang Maha Pencipta hanya Allah. Maka yang disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi dalam Quran surat Al-An'am ayat 162 sampai 163 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya. Kul, katakanlah, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan peribadahanku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi, itu hanyalah untuk Allah, Rabbil alamin, Tuhan sang pencipta semesta alam. La syarika lahu, Allah tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan demikian itulah yang diperintahkan oleh Allah kepadaku. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama-tama
menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin di antara teman kita, bahkan mungkin kalian salah satunya ada yang membaca iftitah ini. Ya. Kan iftitah ada banyak ya. Ada yang kalau dari SMP Muhammadiyah mungkin diajarkannya adalah Allahumma ba'id baini. Ya Allahumma ba'id baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib dan seterusnya. Ada yang diajari dengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Ini artinya. Mungkin kalian membaca nggak tahu artinya lah, ini artinya. Ya. Ini adalah ikrar kita kepada Allah. Inna sholati, ya Allah, sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan juga matiku, ya Allah, lillahi rabbil alamin, hanya untukmu. Ya, hanya untuk Allah. La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Jadi kita itu diperintahkan oleh Allah bukan hanya untuk beribadah kepada Allah ya. Bukan semata-mata beribadah kepada Allah, tapi ada tambahannya, beribadah kepada Allah dan hanya untuk Allah. Ya, hanya untuk Allah, bukan untuk selainnya. Ini buktinya Allah berfirman, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan untuk selain Allah ya, tapi hanya lillahi. Ya. Maka amal dan ibadah harus karena Allah. Ya, jangan sampai kita setiap sholat membaca ini terus nanti ibadah kita bukan untuk Allah, sholat kita hanya pengen dipuji oleh orangnya dia orang soleh, kenapa sholat terus? Nah, ini jangan sampai. Ya, sedekah hanya pengen dipuji oleh orang, ini jangan sampai. Kenapa? Karena sholat kita, ibadah kita, hidup kita, bahkan mati kita, semuanya adalah lillahi, untuk Allah. Ya, untuk Allah saja. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, surah Al-Bayyinah ayat 5. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ya. Yang artinya wa ma umiru, dan padahal mereka tidak diperintah illa liya'budullah, kecuali hanya agar beribadah menyembah Allah saja. Ya, jadi perintahnya adalah agar menyembah Allah saja. Mukhlisina lahuddin. Tambahannya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada Allah ya, menyembah Allah dengan ikhlas. Ya, hunafa ya, dengan lurus. Jadi anak-anakku, kalau kita mendengar kata ikhlas, yang dimaksud dengan ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu adalah, ya, kalau dalam bahasa Arab, kholis itu artinya murni atau bersih. Ya, murni atau bersih. Nah, ikhlas itu artinya adalah memurnikan atau membersihkan. Ya. Kalau dikaitkan dengan ibadah, ibadah harus ikhlas. Berarti ibadah ini harus kita murnikan, harus kita bersihkan. Bersihkan dari apa? Kita murnikan dan bersihkan dari tujuan-tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita ibadah itu pengen dipuji, maka carilah pujiannya Allah saja. Jangan cari pujian selain Allah, pujian manusia, enggak usah. Ya. Kalau kita itu ibadah pengen mencari ridho, carilah ridhonya Allah. Ya, jangan mencari ridhonya selain Allah, pengen diridhoi oleh manusia. Bahkan diridhoi orang tua pun kalau bisa jangan. Ya, hanya ridho Allah yang dicari, bukan ridho manusia. Ya, kita belajar itu pengen apa? Ikhlas. Ya, hanya ingin mencari ridhonya Allah. Ya, bukan mencari ridho selain selain Allah ya, ridho manusia.
Wa yuqimus shalah. Ya. Perintah serta ikhlas adalah mendirikan sholat, wa yu'tuz zakah, menunaikan zakat. Ya. Kenapa yang disebut hanya sholat dan zakat? Sholat dan zakat ini perwakilan. Ya, perwakilan. Sholat itu adalah hablum minallah, hubungan kita dengan Allah murni kepada Allah. Jadi ibadah itu ada ibadah-ibadah yang murni kepada Allah. Contohnya sholat. Ya, orang nggak butuh dengan sholat kita, ya kan? Apa untungnya dengan kita sholat? Orang lain nggak dapat untung. Itu adalah interaksi kita dengan Allah saja. Lain halnya dengan zakat. Ya, zakat ini adalah ada hablum minallah, ada hablum minannas. Perintah Allah, kita diperintahkan untuk berbagi, untuk mengeluarkan sebagian harta. Ya, hablum minannasnya diberikan kepada manusia. Jadi manusia ada value, dapat nilai, dapat keuntungan dari zakat yang kita keluarkan. Ya, jadi agama itu adalah ada kalanya murni kepada Allah, ada kalanya Allah memerintahkan kita untuk berbagi dengan manusia. Jadi ibadahnya soleh, sosialnya juga harus soleh. Nah ini. Nah anakku, dari penjelasan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ibadah, ya ibadah itu ada kalanya diterima oleh Allah, ada kalanya tidak. Ya, kita sholat, apakah pasti diterima oleh Allah? Oh, belum tentu. Gimana cara agar sholat kita diterima oleh Allah? Gimana caranya agar ibadah kita diterima oleh Allah? Ada 3 syarat ini. 1, 2, 3. Pertama, ibadah kita harus lillah. Apa lillah? Ya, ketika beribadah, niatnya harus tulus, ikhlas hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena pengen dipuji kayak tadi. Ya, bukan karena takut orang lain. Ya, takutnya hanya kepada Allah. Ya, pujian yang diinginkan juga hanya dari Allah. Itu lillah. Kemudian yang kedua, ibadahnya harus billah. Apa itu billah? Ibadahnya harus dilaksanakan sesuai perintah. Ya, perintah Allah dan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan syariat. Ya, jangan. Jadi bukan hanya sekedar lillah ya, harus billah juga. Contoh, ya, ada orang sholat itu niatnya hanya ingin mencari ridho Allah. Dia sholat zuhur, ya, ikhlas karena Allah, nggak pengen dipuji oleh orang. Tapi dia ketika sholat itu ternyata caranya keliru. Misal, ya, wah agar Allah lebih sayang kepada saya dan agar rasa syukur saya ini lebih besar lagi. Ketika orang lain sholat zuhur 4 rakaat, saya pengen tambah di 8 rakaat. Nah ini namanya tidak, itu lillah tapi tidak billah. Ya, caranya salah. Kalau caranya salah gimana? Ya tidak akan diterima oleh Allah. Zuhur kok 8 rakaat gitu ya, nggak diterima. Zuhur yang 4 rakaat. Kenapa? Karena cara yang diperintahkan zuhur itu 4 rakaat. Ya, atau dia zuhur sebelum waktunya gitu kan. Duh, sekarang ini jam 11 tapi saya sudah terlanjur kangen sama Allah. Sholat zuhur jam 11. Ya enggak lah. Ya, tidak diterima juga. Kenapa? Karena caranya tidak sesuai dengan perintah. Ya, jadi selain niatnya harus tulus ikhlas, caranya juga harus sesuai perintah, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya ya di dalam syariat. Nanti kita akan belajar fikih. Nah, ketika kita mempelajari fikih itu adalah agar ibadah kita diterima oleh Allah, syarat billah ini. Kemudian syarat yang ketiga adalah ilallah. Ya, ilallah. Yaitu tujuannya hanya untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang ilallah diringkas kepada lillah. Jadi agar ibadah diterima bisa 2, bisa 3 ya. Kalau 2 berarti lillah dan billah. Kalau 3 lillah, billah, ilallah. Ilallah sama lillah ini kadang disamakan. Karena niat dengan tujuan itu hampir-hampir mirip. Ya, jadi begitu. Baik. Anak-anakku, berikutnya ini ada hadis. Ya.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Yang artinya sesungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada niat. Ya. Dan setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrah karena Allah dan Rasul, maka dia akan mendapatkan pahala hijrah untuk Allah dan Rasul. Siapa yang hijrahnya untuk mencari dunia atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada yang ia tuju. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita pengen amal kita diterima oleh Allah, ya, niatnya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau niatnya riya atau riya ya, riya itu pengen dilihat oleh orang. Ya. Maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena amalan itu tergantung pada niat. Kalau niatnya salah, maka amalannya salah. Kalau niatnya salah, maka amalannya salah. Kalau niatnya lurus, maka amalannya akan diterima oleh Allah. Ya, ini contoh. Ada orang hijrah zaman Nabi dulu, dari Mekah ke Madinah. Ya. Ada orang yang hijrah karena Allah dan Rasul. Ya, Allah sudah perintahkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga hijrah, memerintahkan untuk hijrah. Maka dia hijrah. Nah, orang yang seperti ini dia akan mendapatkan pahala. Kenapa? Taat kepada Allah dan niatnya juga tulus ikhlas hanya untuk Allah. Tapi ada seorang sahabat yang dia itu hijrah ke Madinah bukan karena perintah Allah, ya, bukan karena taat kepada Rasul, akan tetapi karena ternyata calon istrinya itu ada di sana. Jadi dia hijrah hanya pengen menikah dengan calon istrinya tadi. Ya, maka disindir dalam hadis ini, siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahi, maka hijrahnya adalah kepada yang ia tuju. Artinya apa, anakku? Ya orang ini nggak dapat bala gitu. Ya, kenapa? Karena niatnya bukan untuk Allah dan Rasul, melainkan niatnya hanya pengen menikahi wanita tadi. Ya, kalian juga sama. Ya, dalam melakukan setiap amalan, usahakan niatnya hanya untuk Allah, ya, agar nanti mendapatkan pahala dari sisi Allah. Kalau niatnya untuk selain Allah, ya Allah nggak akan kasih pahala. Salah alamat ya, alamat palsu ya nggak nyampe kan gitu. Baik, terakhir ya, berjihad karena Allah. Ya, berjihad karena Allah. Nabi SAW pernah ditanya. Ya, pernah ditanya. Ada seseorang yang berjihad karena marah atau pengen balas dendam. Ya. Ada orang yang berjuang atau berjihad karena membela kesukuan, ya, fanatisme kesukuan. Maka Abu Musa ini bertanya kepada Rasul, siapa yang termasuk orang yang jihadnya itu fisabilillah, artinya jihadnya diterima oleh Allah. Jawabannya Nabi adalah man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fisabilillah. Orang yang berperang, orang yang berjuang, orang yang berjihad, ya, adalah untuk menegakkan kalimat Allah, ya, untuk membela agama Allah, maka dialah yang fisabilillah. Orang yang perang karena marah, karena pengen balas dendam, karena semata-mata fanatis kesukuan, maka dia tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena itu bukan fisabilillah. Ya, maka nanti akan termasuk tadi yang kita ceritakan awal, orang yang masuk neraka pertama kali. Ya, dia jihad tapi niatnya adalah agar disebut sebagai pahlawan, agar disebut sebagai pemberani, ya, maka tidak diterima oleh Allah. Yang diterima hanyalah orang yang berjuang untuk menegakkan kalimat Allah, berjihad untuk menegakkan kalimat Allah atau membela agama Allah, mencari keridhaan Allah. Itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Jadi ini anak-anak tentang pentingnya keikhlasan kita kepada Allah. Ya. Jadi kalau boleh Abi ringkaskan untuk kalian atau simpulkan adalah kalau kita ingin beribadah ibadah kita diterima oleh Allah, maka syaratnya harus ikhlas. Ya, syaratnya harus ikhlas. Ketika amalan kita lakukan tapi tidak ikhlas karena pengen dipuji, karena pengen dilihat orang, pengen pamer, pengen yang lain-lain, ya bukan untuk ridho Allah, maka dia dicatat sebagai sia-sia amalnya. Ya, sia-sia amalnya tidak diterima oleh Allah, bahkan bisa dihukum seperti hukuman untuk 3 orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka. Ya, jadi ini. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang kalian yang belum jelas. Boten, Pak. Boten? Ya. Baik. Saya harap kalian tadi tetap mencatat ya, tetap mencatat walaupun tidak saya wajibkan. Ya, enggak wajib merangkum semuanya. Tapi kalau bisa tetap dicatat. Dan kalau kalian catat, kalian kirim ke saya ini ringkasannya ya. Maka itu nanti akan ada nilai tambahannya ya, ada nilai tambah. Jadi mencatatnya itu enggak wajib, hanya sunnah saja ya. Dilakukan dapat tambahan, kalau tidak dilakukan nggak apa-apa, tapi tetap kalian harus perhatikan materi ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik nanti di ujiannya, entah ulangan harian ataupun penilaian akhir semester nanti. Baik, mungkin hanya itu yang bisa Abi bahas untuk pagi hari ini. Semoga semua yang hadir di sini bisa memahami materi yang disampaikan, dan nanti kalau ujian dan mendapatkan nilai yang baik, lebih dari itu semoga kalian tetap ya, kita semua bisa beribadah dengan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu dari Abi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.